Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Suci Wulandari dari Program Bisnis Digital Fakultas Ekonomi dan Bisnis. Di sini saya akan menjelaskan tentang implementasi Big Data pada instansi pemerintahan dari mata kuliah Analisis Big Data. Implementasi Big Data pada instansi pemerintahan berkembang. Berkembangnya internet di era teknologi yang maju memungkinkan peredaran informasi yang semakin banyak, cepat dan hampir tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Hal ini menyebabkan informasi yang beredar dari hari ke hari menjadi sangat besar, mencakup berbagai informasi dalam bidang sosial, politik, ekonomi, teknologi, ilmu pengetahuan, pangan, dan sebagainya. Pada sektor pemerintahan, ada himbauan untuk mengalihkan informasi dokumen fisik menjadi data elektronik. Hal itu bertujuan untuk memudahkan pengelola dan pengguna data saat dibutuhkan. Di satu sisi lain, hal ini dapat segera dilaksanakan jika jenis dan format dari seluruh data yang ada seragam. Namun, di sisi lain, semakin beragam jenis format serta semakin beragam jumlah dan variasi data, akan memakan waktu yang lama untuk mengolah data-data tersebut menjadi informasi yang terstruktur, rapi, dan bisa dibaca. Karakteristik Big Data yaitu suatu data dikategorikan sebagai Big Data bukan hanya karena dari jumlah data yang besar. Ada beberapa karakteristik yang membedakan Big Data dengan sistem lainnya. Sistem Big Data memiliki volume yang sangat besar, di mana biasanya melebihi server biasa pada umumnya, dan data ini akan bertambah terus setiap harinya. Besarnya data bisa mencapai lebih dari 100 TB dan biasanya disimpan infrastruktur eksternal. Selain itu, Big Data juga memiliki data yang variasi dengan format maupun jenis data yang sangat beragam, sehingga memerlukan suatu proses khusus untuk dapat mengelolanya. Big Data juga harus dapat mengelola data tersebut dalam waktu yang sangat cepat agar dapat bisa bermanfaat tidak hanya untuk informasi yang dihasilkan saja, tetapi juga karena kecepatan yang dibutuhkan untuk mengelolanya menjadi informasi tersebut. Karakteristik data yang keempat adalah informasi yang diolah dari data tersebut akan dijadikan informasi yang bermanfaat dan bisa dipercaya. Ketika kita juga harus melihat sumber data yang digunakan, karena pada Big Data, kebenaran akan data menjadi satu hal yang harus diperhatikan. Tahapan implementasi Big Data pada pemerintahan, yaitu IT manajemen dan tata kelola. IT manajemen Big Data merupakan tren teknologi untuk melakukan pendekatan baru dalam memahami dunia dan membuat keputusan. Keputusan-keputusan tersebut dibuat berdasarkan data dalam volume yang sangat besar, terstruktur dan tidak terstruktur dan kompleks. Adapun yang kedua, tata kelola IT dengan framework COMBIT 5. COMBIT itu sendiri adalah Control Observasi for Information and Related Technology. COBIT sendiri adalah salah satu kerangka kerja framework yang diciptakan oleh ISACA yang berfungsi untuk dijadikan panduan dalam rangka mencapai tujuan organisasi. Organisasi yang dimaksud merupakan sumber enterprise, yakni organisasi yang menjalankan fungsi IT sebagai bagian dari proses bisnisnya. Faktor yang mempengaruhi governance dan manajemen dari enterprise IT yaitu prinsip, kebijakan, dan framework. Proses, terus ada struktur organisasi, budaya etika dan perilaku, informasi, layanan infrastruktur dan aplikasi, dan yang terakhir ada SDM, kemampuan dan kompetensi. Sumber daya manusia ini sendiri di Big Data Eniger sendiri masih merupakan suatu yang baru serta berhadapan dengan teknologi dan posisi pekerjaan juga yang baru. Maka saat ini belum ada sertifikat baku mengenai kompetensi
kompetensi SDM yang dibutuhkan untuk bidang ini. Berdasarkan proses kerja Big Data pada umumnya, yaitu collect, store, transform, dan analisis, maka ada 4 hal yang harus diperhatikan terkait dengan kompetensi SDM yang dibutuhkan dalam implementasi Big Data. Di antaranya ada data collect, data warehouse, data transformation, dan data analisis. Sistem sendiri adalah yang terpenting dalam perencanaan yang matang untuk memutuskan pemanfaatan agar sesuai dengan kebutuhan organisasi. Jangan sampai pemerintah seperti latah dengan beramai-ramai menggunakan Big Data dan mengalokasikan anggaran yang fantastis untuk implementasinya tanpa tujuan dan perencanaan yang jelas. Sebab data besar menimbulkan peluang besar dan tantangan besar pada saat yang sama. Namun, kekuatannya tidak tergantung pada teknik pengelolaan data yang digunakan, tetapi lebih pada bagaimana hasilnya dan menjadi informasi yang dapat digunakan untuk membuat keputusan yang tepat dan cerdas. Tantangan penerapan Big Data di pemerintahan ini adalah sebagai berikut, yaitu ketersediaan data, standarisasi data pemerintahan, privasi data, kompetensi SDM, dan infrastruktur penunjang. Pemanfaatan Big Data pada instansi pemerintahan yaitu dimanfaatkan oleh sistem pemerintahan untuk mempercepat pelaksanaan program pemerintahan. Beberapa manfaat yang dapat diambil dari Big Data di pemerintahan dapat berupa manfaat untuk program pemerintahan, memberdayakan warga untuk meningkatkan transparansi dan partisipasi semua pangku kepentingan. Big Data pada sistem pemerintahan ini dapat diciptakan beragam kebijakan yang lebih cepat, akurat, dan mudah dengan berbagai institusi di pemerintahan. Penggunaan Big Data yang menggunakan informasi dengan menggunakan pendekatan analitik sehingga hasilnya menjadi lebih akurat dan terstruktur. Peran Big Data bagi pemerintah atau layanan publik sangat penting karena dengan menggunakan analisis dari Big Data sehingga bisa mentransformasikan data eksternal tersebut menjadi sebuah informasi. Kemudian menerjemahkan informasi tersebut menjadi sebuah kebijakan yang akan membantu kinerja pemerintahan. Beberapa hal yang dapat dicapai oleh pemerintahan dengan memanfaatkan teknologi Big Data adalah meningkatkan kinerja pemerintahan, meningkatkan pendapatan negara, dan transparansi pada semua sektor pemerintahan. Baiklah, sekian dari penjelasan dari saya, mungkin masih banyak kurangnya. Saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.